Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu kelompok dari kelas Algo Pemrograman 1 kelas C kami ingin mempresentasikan tugas akhir kami. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Firza Nanda Bramuda, NIM 2124 1010 2071, Prodi Teknologi Informasi. Dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amanda Maulana Malik Ibrahim, tim 2124 1010 2035 dari Prodi Teknologi Informasi. Nah, ini merupakan codingan dari program aplikasi kami, yaitu program aplikasi transaksi jual beli, transaksi kasir. Nah, di sini terdapat import library. Nah, import seperti import CSV, import OS, import time, dan import datetime. Nah, import CSV ini kami gunakan untuk mengimport file-file CSV kami, lalu import OS digunakan nantinya untuk meng-clear atau membersihkan layar saat program dijalankan. Import time kami gunakan untuk pada fungsi countdown nantinya. Lalu import date time untuk menampilkan waktu, mengimport waktu sekarang, mengimport waktu sekarang ya. Lalu akun-akun CSV kami masukkan ke dalam sebuah variabel agar mudah dikelola. Lalu di sini ada variabel sekarang yang berisi waktu yang kami importkan tadi, yaitu waktu sekarang. Lalu ada juga fungsi countdown yang memiliki parameter detik. Nah, fungsi countdown ini digunakan untuk perhitungan mundur. Lalu ada fungsi clear. Nah, fungsi clear ini berisi OS.system CLS pada Windows dan clear pada Linux. Nah, ini digunakan untuk membersihkan layar atau terminal saat program dijalankan nantinya. Lalu ada fungsi load data. Fungsi load data ini pertama berisi inventory variabel inventory yang berisi list kosong. Nah, lalu kita membuka file DB barang, variabel DB barang yang berisi barang.csv kami sebagai, lalu kita umpamakan sebagai data barang. Nah, lalu kita membuka data barang tadi, lalu kita pisahkan dengan delimiter koma, lalu kita masukkan ke dalam variabel reader. Lalu untuk setiap i di dalam reader, kita akan mengappend atau memasukkannya ke dalam variabel inventory. Lalu variabel inventory tadi kita globalkan atau variabel ini agar dapat digunakan ke dalam fungsi lainnya. Lalu ada show data inventory. Nah, show data sendiri ini merupakan fungsi fungsi show data. Nah, fungsi show data ini terdapat if instance benda, list. Nah, ini maksudnya ketika benda ini atau parameter di dalam show data ini merupakan bentuknya list, maka akan menjalankan fungsi ini. Nah, fungsi ini merupakan menampilkan tabel dari yang berisi isinya benda ini. Nah, ketika data tidak sesuai, maka akan menampilkan tipe data tidak sesuai. Selanjutnya yaitu ada fungsi add data. Nah, fungsi add data sendiri ini digunakan untuk menambahkan data barang yang dijual. Di sini terdapat fungsi load data. Nah, fungsi load data ini menampilkan barang yang sudah ada dalam bentuk tabel yang sudah ditulis tadi. Lalu kita menginputkan barang, harga serta jumlah barang, harga serta jumlah yang akan kita tambahkan dalam tabel tersebut. Lalu kita buka variabel db barang, file barang.csv yang berada di variabel db barang menggunakan fungsi append dengan new line, kita umpamakan sebagai gudang. Lalu kita tuliskan kepada file CSV yang kita umpamakan sebagai gudang dengan delimiter koma, lalu kita masukkan ke dalam variabel add. Lalu terdapat variabel data yang berisi string barang, harga serta jumlah yang kita inputkan tadi. Lalu
variabel data kita tuliskan menggunakan fungsi write row ke dalam variabel add. Lalu di sini terdapat try serta except value error. Nah, try ini pertama kita akan programnya akan menjalankan codingan ini. Lalu jika inputannya error, maka akan ke except value error dan akan kembali menjalankan fungsi add data. Selanjutnya yaitu ada fungsi del data. Nah, fungsi del data ini kami gunakan untuk menghapus data barang yang terdapat pada tabel yang ditampilkan. Lalu fungsi load data ini untuk menampilkan tabel data barang. Lalu ada variabel delete yang berisi inputan nomor barang yang akan kita hapus. Lalu inputan nomor barang tersebut kita kurangi karena pada mulanya indeks itu berawal dari 0, mulai dari 0. Lalu ada del inventory kurung siku delete. Nah, ini digunakan untuk menghapus barang yang ada pada inventory menghapus barang yang ada pada inventory sesuai dengan nomor yang kita inputkan. Lalu kita membuka file barang.csv yang ada pada db barang menggunakan metode write yang kita umpamakan sebagai gudang. Lalu kita tuliskan pada gudang tersebut menggunakan delimiter koma yang kita masukkan pada variabel barang. Lalu untuk setiap i pada inventory kita penulisan i-nya akan diformat seperti ini. I0 untuk nama barang, I1 untuk harga barang, I2 untuk jumlah barang, lalu kita masukkan ke dalam variabel X. Lalu kita tuliskan menggunakan variabel isi dari variabel X itu menggunakan metode write row ke dalam variabel barang. Lalu setelah itu akan memunculkan barang berhasil dihapus dan akan kembali ke menu admin. Lalu selanjutnya ada fungsi login belanja. Nah, pada fungsi login belanja ini akan menampilkan menu login, register, serta kembali. Lalu saat dipilih, saat user memilih satu, maka akan menjalankan fungsi login user. Saat memilih 2, maka akan menjalankan fungsi daftar. Saat memilih 3, akan menjalankan fungsi main. Lalu ketika tidak ada inputan atau di enter, maka akan kembali ke fungsi login belanja. Selanjutnya yaitu ada fungsi show transaksi. Nah, fungsi ini kami gunakan untuk menampilkan hasil transaksi dari pembeli. Lalu ada variabel keranjang dot belanja yang berisi list kosong. Lalu kita menampilkan dalam bentuk tabel, kita menampilkan nomor, tanggal, barang, harga, total. Lalu kita buka file belanja.csv yang berada pada variabel belanja, lalu kita umpamakan sebagai hasil belanja. Lalu kita menggunakan fungsi baca dengan delimiter koma, kita masukkan ke dalam variabel database. Lalu untuk setiap data pada database tersebut, kita memasukkannya dengan metode append pada variabel keranjang. Lalu indeks sama dengan 0. Lalu untuk setiap item pada keranjang, untuk setiap item di dalam keranjang, indeksnya akan ditambah dengan 1. Lalu in item 2 dikali dengan in item 3. Nah, in item 2 ini item berindeks 2, yaitu harga dikali dengan jumlah barang, lalu kita masukkan dengan metode append pada variabel total belanja. Lalu kita tampilkan data yang berada total belanja tersebut dalam bentuk tabel dengan indeks yang berurutan dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya.
Nah, selanjutnya yaitu fungsi ADT transaksi. Nah, fungsi ini digunakan untuk menambah transaksi bagi pembeli. Lalu ada fungsi load data untuk menampilkan data barang dalam bentuk tabel. Lalu pembeli menginputkan nomor barang yang akan pembeli beli. Lalu inputan tersebut akan dikurangi dengan satu menyesuaikan dengan indeks barang. Yang bermula awal 0. Lalu nama barang yang pembeli beli yang berada pada variabel inventory itu akan dimasukkan ke dalam variabel barang, serta harganya juga akan dimasukkan ke dalam variabel harga, dan stoknya akan dimasukkan ke dalam variabel stok. Lalu pembeli menginputkan jumlah barang yang akan pembeli beli dan dimasukkan ke dalam variabel jumlah. Lalu jika jumlah melebihi stok, maka akan menampilkan tidak menyediakan sebanyak itu. Lalu akan kembali ke fungsi transaksi, kembali mulai awal. Jika tidak, maka stok akan dikurangi dengan jumlah dan dimasukkan ke dalam variabel inventory choice 2. Lalu membuka file barang.csv yang berada pada variabel barang menggunakan metode write dan diumpamakan sebagai gudang, lalu menulis pada gudang tersebut dengan delimiter koma dan dimasukkan ke dalam variabel benda. Lalu untuk setiap i pada inventory maka akan dituliskan dengan format seperti berikut, yaitu I0 untuk nama barang, I1 untuk harga barang, dan I2 untuk jumlah barang, dan dimasukkan ke dalam variabel data. Dan lalu isi dari variabel data tersebut akan ditulis dengan metode write row ke dalam variabel benda. Lalu selanjutnya yaitu membuka belanja.csv yang berada pada variabel dp belanja dengan metode append dan didefinisikan atau diumpamakan sebagai variabel beli. Lalu kita menulis pada variabel beli tersebut dengan delimiter koma dan dimasukkan ke dalam variabel benda. Lalu terdapat data yang berisi list sekarang, yaitu waktu terkini, barang, nama barang, harga, serta jumlah, yaitu jumlah, dimasukkan ke dalam variabel data. Lalu kembali lagi kita menuliskan isi dari variabel data tersebut dengan metode write row ke dalam variabel benda. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi del transaksi. Nah, fungsi ini digunakan pembeli untuk menghapus transaksi yang mereka tidak inginkan. Lalu di dalamnya juga ada fungsi show transaksi untuk menampilkan transaksi mereka. Lalu pembeli menginputkan nomor barang yang ingin mereka hapus. Lalu inputan tersebut dikurangi dengan 1. Lalu dihapus dengan del keranjang delete. Lalu membuka file belanja.csv yang berada pada variabel dp belanja dengan fungsi write dan diumpamakan sebagai gudang. Lalu menulis file csv pada variabel gudang dengan delimiter koma yang dimasukkan ke dalam variabel barang. Lalu untuk setiap i pada keranjang maka akan menuliskan variabel x pada barang. Nah, variabel x ini berisi sekarang, berisi I0 itu adalah sekarang, dan I1 itu nama barang, I2 itu harga barang, lalu I3 yaitu jumlah barang. Setelah itu maka akan menampilkan transaksi berhasil dihapus dari keranjang dan kembali ke fungsi belanja. Lalu ya, ada juga fungsi hasil belanja. Nah, fungsi hasil belanja ini digunakan untuk menghitung total belanjaan dari pembeli. Nah, ini menampilkan jumlah dari
total belanjaan pembeli, lalu pembeli menginputkan jumlah pembayaran yang ingin dibayarkan untuk membayar hasil belanjaan, lalu dimasukkan ke dalam variabel bayar. Lalu variabel bayar dikurangi dengan jumlah total belanja, variabel tot belanja, dan dimasukkan ke dalam cashback. Ini digunakan untuk kembalian. Nah, cashback ini berisi kembalian dari pembayaran pembeli tadi. Lalu jika cashback tersebut kurang dari 0, maka akan menampilkan uang Anda tidak cukup dan akan kembali ke fungsi hasil belanja. Lalu jika tidak, maka akan menampilkan terima kasih sudah berbelanja. Dan transaksi tersebut akan dituliskan, ditambahkan ke dalam file riwayat.csv yang berada pada variabel db riwayat yang diumpamakan sebagai riwayat belanja. Nah, kita membuka file tersebut dengan ini, lalu kita menulis pada file CSV yang berada pada variabel riwayat belanja dengan delimiter koma, dan kita masukkan ke dalam variabel history. Lalu kita menuliskan dengan metode write row, menuliskan data dengan metode write row ke dalam variabel history. Nah, data ini sendiri berisi sekarang, mengenai sekarang yaitu waktu sekarang, barang yaitu nama barang, harga barang, dan jumlah barang. Lalu akan kembali ke fungsi main. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Maulana. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Yang selanjutnya yaitu kita membuat fungsi load history yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari riwayat belanja dari pembeli. Pertama kita bikin try di sini untuk mencoba, kemudian membuat list kosong yang ditaruh dalam variabel history dan mengaktifkannya sebagai variabel global agar bisa digunakan atau diakses dalam fungsi lain. Kemudian with open db riwayat as data riwayat. Di sini kita membuka file riwayat kita yang berupa riwayat CSV dan kita definisikan sebagai data riwayat. Kemudian field CSV yang tadi kita reader, kita baca, kemudian nilainya dipisahkan dengan koma dan menggunakan delimiter koma dan disimpan dalam variabel reader. Setelah itu for i in reader, yaitu untuk setiap anggota di dalam reader atau file CSV tadi kita tambahkan ke dalam list kosong tadi yang ada di dalam variabel history. Setelah itu show history akan dipanggil fungsi ini. Nah, fungsi show history sendiri yaitu fungsi yang berfungsi untuk memunculkan atau menampilkan riwayat dari pembeli tadi dengan menggunakan parameter riwayat. Di sini kita ada if is instance, yaitu berguna untuk mengecek apakah data dalam riwayat ini berbentuk list atau tidak. Jika tidak, maka akan dialihkan ke kondisi else ini yang menampilkan print tipe data tidak sesuai dan kemudian akan keluar dari program. Dan jika benar data dalam riwayat berupa list, maka akan menampilkan data dari riwayat dalam bentuk tabel dengan header nomor, tanggal, barang, harga, serta jumlah barang. Selanjutnya yaitu fungsi belanja. Sama kita menggunakan try di sini untuk mencoba, kemudian kita pakai fungsi clear untuk membersihkan layar dan mengeprintkan teks nama dari program kita. Kemudian kita menampilkan juga show transaksi atau hasil dari transaksi sementara para pembeli
Kemudian kita mengeprintkan, menampilkan menu yang bisa dipilih oleh pembeli tadi. Ada 3, yaitu tambah transaksi, hapus transaksi, dan selesai belanja. Setelah itu kita bikin inputan berupa integer yang disimpan dalam variable choice untuk inputan pembelinya, dan kita bikin kondisi di sini. Jika if choice sama dengan 1, maka akan memanggil fungsi add transaksi, dan elif choice sama dengan 2, atau jika choice sama dengan 2, maka akan memanggil fungsi delta transaksi, dan elif choice sama dengan 3, maka akan memanggil hasil belanja sesuai dengan menu yang ditampilkan. Nah, jika inputan dari pembeli menghasilkan error, maka akan dialihkan ke accept value error, kemudian menampilkan inputan Anda salah, dan fungsi belanja akan diulang kembali. Dan selanjutnya yaitu fungsi menu admin. Fungsi ini berguna untuk menampilkan menu khusus dari sisi admin. Sama kita pakai try di sini, kemudian clear untuk membersihkan layar, dan mengeprintkan judul dari fungsi kita. Kemudian load data untuk menampilkan data-data atau data barang, harga, serta stok yang ada di gudang. Kemudian kita mengeprintkan menu admin yang berjumlah ada 4, yaitu tambah data, hapus data, lihat riwayat, dan keluar. Sama seperti yang sebelumnya, kita bikin inputan berupa integer dan dimasukkan ke dalam variable choice. Kita bikin percabangan di sini, ada if, elif, dan else. If choice 1, maka akan memanggil add data. If elif choice sama dengan 2, maka akan memanggil fungsi delete data. Elif choice sama dengan 3, maka akan memanggil fungsi load history untuk melihat riwayat pembelian. Dan jika elif sama dengan 4, maka akan mengeprint atau memunculkan atau menampilkan terima kasih, kemudian memanggil fungsi countdown untuk menghitung mundur dengan parameter 3 detik. Kemudian setelah hitung mundur, maka kembali ke fungsi awal atau fungsi main. Jika else atau inputannya tidak ada dalam menu, maka akan menampilkan menu choice tidak ditemukan, kemudian menu admin akan diulang kembali. Untuk accept value error ini sudah saya jelaskan yang sebelumnya, sama. Dan selanjutnya yaitu fungsi login admin. Sama kita pakai try, kemudian clear, print nama untuk judul fungsi kita. Kemudian kita bikin input dan berupa string dan disimpan dalam variable username dan password. Nah, jika nilai atau inputan yang dimasukkan dalam variable username dan password itu sudo dan root, maka akan memunculkan tulisan login sukses dan please wait, serta memanggil fungsi countdown selama 3 detik dan masuk ke fungsi admin. Nah, jika inputan dari username dan password tadi salah dan tidak sama dengan sudo dan root, maka username atau password salah dan fungsi main dan akan diarahkan kembali ke dalam fungsi utama tadi. Selanjutnya yaitu kita membuat fungsi login user. Kita memakai try di sini. Kemudian kita global nama atau mengaktifkan nilai variabel nama dan sandi menjadi variabel global. Setelah itu kita pakai clear untuk membersihkan layar. Kita bikin list kosong di sini dan disimpan dalam variabel akun. Setelah itu kita membuka DB account atau file CSV database akun kita sebagai profile. Setelah itu kita reader, kita baca profile tadi, file CSV kita tadi dengan delimiter koma dan disimpan dalam variabel data. Terus for in data untuk setiap anggota di dalam data, kita tambahkan i, akun append i, kita tambahkan i ke dalam list akun yang kita buat tadi. Setelah itu ada print login di sini sebagai judul dari fungsi kita. Setelah itu kita meminta inputan berupa username dan password berupa string. Setelah itu for in account kita lakukan perulangan if username sama dengan sudo and password sama dengan root. Jika
username yang dimasukkan adalah sudo dan password adalah root, maka akan memunculkan tulisan berupa username atau password salah atau Anda belum terdaftar. Nah, hal ini dikarenakan dua kata ini sudo dan root ini sudah digunakan dalam eh, akun admin dan tidak bisa digunakan oleh user baru atau orang yang register akun barunya di toko ini. Setelah memunculkan username atau password salah, login belanja akan diulang kembali. Elif username sama dengan I0 dan password sama dengan I1. Dan jika username yang diinputkan itu sama dengan, itu nilainya sama dengan yang ada di database dengan data yang berindeks 0 dan password dalam data itu sama dengan yang diinputkan yang berindeks 1, maka akan dicocokkan. Setelah itu akan memunculkan mohon tunggu dan memanggil fungsi countdown selama 3 detik dan diarahkan ke fungsi belanja. Dan untuk else, jika inputan dari user atau pelanggan atau pembeli tidak ada di dalam dua kondisi sebelumnya, maka akan memunculkan username atau password salah atau Anda belum terdaftar dan mengulang fungsi login belanja. Setelah itu ada fungsi daftar, sama kita pakai try dan accept value error. Kita bikin clear, kita bikin list kosong yang disimpan dalam akun sama. Setelah itu kita buka DB account, database account file CSV kita sebagai new account. Setelah itu kita reader, kita baca new account tadi dan dipisahkan dengan koma. Setelah itu disimpan dalam variabel data. For data akun in data, untuk setiap data akun yang ada di dalam data, kemudian kita tambahkan data akun yang baru tadi ke dalam list yang kita buat barusan, list kosong yang kita buat. Setelah itu kita mengeprintkan register sebagai judul fungsi atau judul yang akan ditampilkan dalam terminal nanti. Setelah itu kita meminta inputan berupa username dan password. Setelah itu for in account, I0 sama dengan username, input username sudah digunakan. Nah, jika inputan username ini sama dengan yang ada di dalam database berindeks 0, maka username ini telah digunakan oleh user lain dan fungsi daftar diulang kembali. Dan jika if i1 sama dengan password, dan jika inputan dari variabel password ini sama dengan yang ada di dalam database dengan data yang berindeks 1, maka password telah digunakan dan fungsi daftar akan dipanggil kembali atau diulang. Dan else, jika dua kondisi sebelumnya tidak memenuhi, maka akan dialihkan ke else ini. Dalam else, kita membuka DB account, file CSV account kita, kemudian dengan mode A untuk menambahkan append, dan new line untuk menambahkan data baru dalam bentuk baris baru sebagai new account. Setelah itu kita bikin variabel akun baru, kita tulis new account di sini, dan dengan delimiter koma disimpan dalam akun baru. Setelah itu kita format penulisannya, bikin list, kemudian untuk kata atau inputan atau nilai yang di depan ini berupa username, kita username, dan setelahnya yaitu password. Kemudian disimpan dalam data akun. Setelah itu kita write row, kita tulis si data baru tadi ke dalam file CSV kita, yaitu akun baru tadi. Setelah memasukkan data baru tadi, akan mengeprintkan atau memunculkan akun Anda telah berhasil dibuat, mohon tunggu, kemudian fungsi countdown dipanggil selama 3 detik, dan diarahkan ke login belanja. Untuk exit value error sama, jika inputan menimbulkan error, maka akan dialihkan ke ini, indentasi ini. Yang terakhir yaitu fungsi main atau fungsi utama dari program ini. Itu kita pakai try, kemudian kita bikin variabel admin,
Dan di dalam admin kita membuka file akun admin CSV dengan mode write untuk menulis atau membuat yang baru. Setelah itu kita tuliskan dalam file CSV tadi, yaitu sudo dan root sebagai akun admin kita. Setelah itu admin.close, kita tutup filenya. Setelah itu kita open DP belanja koma dengan mode write. Ini untuk mereset data riwayat belanja para pembeli. Setelah itu kita pakai fungsi clear dan print untuk menampilkan judul main page ini ke tampilan terminal atau tampilan konsol dan memunculkan menu sebanyak 3. Ada belanja untuk pembeli, kelola gudang untuk admin, dan exit. Kita bikin inputan berupa integer dan disimpan dalam variable choice di sini. Kemudian if choice sama dengan 1, jika inputan yang disimpan dalam variable choice tadi dimasukkan nilai 1 atau angka 1, maka akan memanggil dan diarahkan ke login belanja. Dan elif choice sama dengan 2, maka akan diarahkan ke login admin, dan elif sama dengan 0, maka akan memunculkan teks atau kalimat terima kasih, semoga harimu menyenangkan, kemudian dihitung mundur selama 3 detik, membersihkan layar, dan keluar dari program. Nah, dan else untuk kondisi jika yang input yang dimasukkan tidak ada dalam menu atau dalam opsi, maka akan memunculkan teks berupa inputan tidak ada di daftar, tekan enter untuk kembali, kemudian fungsi main akan diulang kembali. Dan untuk except value error, yaitu jika inputan menyebabkan error, maka akan memunculkan inputan Anda salah, dan fungsi main akan diulang kembali. Mungkin dari teman-teman atau pemirsa yang masih bingung, bisa kita, mungkin Mas Firza bisa merun programnya. Oh, enggak, Mas Maulana aja. Iya, apa ini? Amin. Mana-mana, saya saja. Oke. Ini harus dipindah dulu. Nah, yuk mungkin bisa di-run. Nah, ini untuk main page-nya, fungsi main-nya berlangsung di sini. Untuk pilihan 1 yaitu belanja, itu untuk bagi pembeli. Nah, di sini ada 3 pilihan, yaitu login, register, dan kembali. Untuk login, jika pembeli sudah memiliki username, maka bisa langsung login. Jika tidak, register terlebih dahulu, membuat nama username baru, contohnya Maulana, password baru, apalan? Amanda. Cantik. Amanda. Bareng. Nah, ini akan countdown 3 detik. Nah, jika sudah, maka bisa login. Kita tuliskan username dan password tadi, Maulana, lalu Amanda. Nah, tunggu 3 detik lagi. Nah, di sini ada 3 pilihan, yaitu tambah transaksi, hapus transaksi, dan sesuai belanja. Jika ingin membeli barang, maka kita ke pilihan 1, yaitu tambah transaksi. Nah, di sini ada 2 barang, yaitu popok dan kopi. Pembeli bisa membeli 2 barang tersebut. Misal saya memilih barang nomor 1, yaitu popok. Membeli dengan jumlah 50. Barang berhasil ditambahkan. Lalu pembeli menekan tombol enter untuk kembali ke halaman pembelian awal. Lalu jika ingin membeli lagi, tinggal tekan tombol 1 lagi. Nah, selanjutnya saya akan membeli kopi, 50 kopi. Nah,
Ya, di sini ada apa ini Lan? Nah, transaksi dari pembeli. Nah, Ya, riwayat riwayat, transaksi. riwayat transaksi pembeli yaitu popok dan kopi dengan harga masing-masing 4.000 dan 1.000. Untuk popok totalnya yaitu 200.000 dan kopi 50.000. Nah, jika selesai untuk belanja maka tinggal menekan nomor 3, menu nomor 3. Nah, kita pembeli diwajibkan untuk membayar karena tidak boleh untuk tidak membayar dengan jumlah yaitu 250.000. Nah, jika uang pembeli yaitu 300.000, maka akan memberikan kembalian sebesar 50.000 dan menampilkan terima kasih sudah berbelanja. Nah, lalu untuk menu kedua yaitu kelola gudang itu digunakan untuk admin, untuk admin. Nah, username dari admin sendiri yaitu sudo dan root. Tunggu 3 detik. Siap. Ini untuk data barangnya yang dijual dari toko ini. Ya, toko ini entah kenapa hanya menjual popok dan kopi. Lalu untuk menambahkan data tinggal menekan tombol 1. Nah, kita ingin menambahkan stok barang apa, nama barangnya apa. Misal buku. Kita menambahkan buku, harga barang persatuan yaitu 3.000 aja. 3.000 dengan jumlah barang yaitu 100. Nah, barang berhasil ditambahkan, kita tekan enter. Nah, barang buku muncul di dalam tabel dengan nomor 3. Lalu kita jika ingin kita hapus data, tinggal pilih menu nomor 2. Kita hapus data, nomor barang kita hapus popok aja, popok. Nah, barang berhasil dihapus. Nah, popok sekarang hilang dari daftar menu belanjaan. Data barang kita. Lalu kita ingin melihat, jika kita ingin melihat riwayat dari pembelian pembeli, maka kita tinggal menuju menu ketiga. Nah, ini adalah pembelian dari pembeli, yaitu popok berjumlah dengan 5, kopi jumlah 3, popok 5, kopi 50. Nah, kita tekan enter untuk kembali. Ya, lalu jika ingin keluar dari menu admin, maka menuju menu keempat. Terima kasih. Nah, kita akan diarahkan kembali ke main page, menu main. Lalu jika ingin keluar dari program aplikasinya, tinggal menuju menu 0 yaitu exit. Terima kasih, semoga harimu menyenangkan. Ya. Oke. Oke. Mungkin sekian dari presentasi atau pembahasan dari program kami yaitu Optimum Pride Mart. Mungkin ada salah kata dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.